Kami dari kelompok 1TL01 akan mempresentasikan proyek kami mengenai operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir di Jakarta Pusat. Untuk latar belakang, itu adalah pengendalian banjir sebagai prioritas strategi, peran strategis Jakarta Pusat, dampak banjir di wilayah pusat kota, dan diperlukan sistem pengendalian banjir yang terpadu dan efektif. Untuk rumusan masalahnya, terdapat bagaimana gambaran umum dari proyek operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir di Jakarta Pusat, dan bagaimana penerapan manajemen proyek berdasarkan buku proyek manajemen Body of Knowledge (PMBOK) edisi ke-7 dalam pengerjaan proyek operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir di Jakarta Pusat. Lalu tujuan penulisannya adalah mengidentifikasi gambaran umum, mengidentifikasi kendala serta resiko, menjelaskan dan mengevaluasi penerapan work breakdown structure, dan mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan proyek operasi. Untuk gambaran proyeknya, pemantauan pompa dan pintu air Jakarta Pusat masih dilakukan secara manual, sehingga tidak tersedia data historis yang memadai dan menyulitkan analisis genangan. Untuk profil proyeknya dapat dilihat sebagai berikut, dengan nama proyek, alamat proyek, pemilik, kontraktor, waktu pengerjaan, dan sumber dana, dan dapat dilihat gambar letak proyek, pelaksanaan kegiatan retrofit arsitektur, sistem kontrol dan monitoring terpadu pada bangunan, pengendalian banjir sistem aliran Kali Ciliwung. Berikut dapat dilihat WBS dan RAB-nya. Lalu berikutnya untuk Project Charter adalah dokumen yang mengotorisasikan keberadaan proyek dan memberikan wewenang kepada proyek manajer untuk menggunakan sumber daya organisasi guna melaksanakan proyek, dan dokumen ini berfungsi sebagai titik awal proyek juga. Inputnya adalah organizational process, agreement, environmental factors, dan business document. Dengan tools dan teknik yang digunakan adalah expert judgment, data gathering, meetings, dan interprofessional team skill. Lalu, kita akan mendapatkan project charter-nya, assumption log, dan develop project management plan. Selanjutnya, pada proses Project Scope Management, yang pertama adalah Define Scope. Pada tahap Define Scope, tim proyek mendefinisikan secara rinci ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Tujuannya adalah memastikan seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang sama mengenai batasan dan hasil yang akan dicapai proyek. Output utama proses ini adalah Project Scope Statement yang menjadi acuan seluruh aktivitas proyek berikutnya. Selanjutnya adalah Create Work Breakdown Structure. Setelah ruang lingkup ditetapkan, pekerjaan proyek dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil melalui WBS. Tujuannya agar setiap pekerjaan dapat direncanakan, dipantau, dan dikendalikan dengan lebih mudah. Outputnya adalah WBS, WBS Dictionary, dan Scope Baseline sebagai acuan resmi ruang lingkup proyek. Proses berikutnya adalah Project Schedule Management. Yang pertama, Plan Schedule Management. Plan Schedule Management merupakan proses penyusunan pedoman pengelolaan jadwal proyek. Pada tahap ini ditentukan metode penyusunan jadwal, cara pemantauan, serta mekanisme pengendalian keterlambatan. Outputnya adalah Schedule Management Plan. Selanjutnya adalah Define Activities. Pada tahap Define Activities, seluruh pekerjaan dalam WBS diterjemahkan menjadi aktivitas yang dapat dijadwalkan. Tujuannya adalah memastikan tidak ada pekerjaan yang terlewat. Outputnya berupa Activity List, Activity Attributes, dan Milestone List. Selanjutnya adalah Sequence Activities. Setelah aktivitas teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan urutan pelaksanaannya. Hubungan antara aktivitas seperti finish to start atau start to start ditentukan pada proses ini, dengan output utamanya adalah Project Schedule Network Diagram. Selanjutnya adalah Estimate Activity Durations. Pada tahap ini, tim proyek memperkirakan lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Estimasi dilakukan berdasarkan sumber daya, produktivitas, pengalaman proyek sebelumnya, dan kondisi lapangan. Outputnya adalah estimasi durasi setiap aktivitas. Selanjutnya adalah Develop Schedule. Develop Schedule merupakan proses penyusunan jadwal proyek secara lengkap. Informasi dari aktivitas, hubungan pekerjaan, dan durasi digabungkan untuk menghasilkan timeline proyek. Timeline proyek diidentifikasi berdasarkan jalur kritis yang ditentukan dengan Critical Path Method. Output utama Develop Schedule adalah Project Schedule dan Schedule Baseline yang digunakan sebagai acuan pengendalian proyek. Pada proyek ini, outputnya terdapat pada kurva S proyek. Proses berikutnya adalah Project Cost Management. Yang pertama, Plan Cost Management. Plan Cost Management adalah proses penyusunan pedoman pengelolaan biaya proyek. Pada tahap ini ditentukan metode estimasi biaya, pelaporan biaya, dan pengendalian anggaran. Outputnya adalah Cost Management Plan. Selanjutnya adalah Estimate Cost. Estimate Cost bertujuan menghitung biaya yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh aktivitas proyek. Komponen yang dihitung dapat mencakup tenaga kerja, material, peralatan, dan biaya operasional lainnya. Outputnya adalah Cost Estimates.
Selanjutnya adalah determine budget. Determine budget merupakan proses menggabungkan seluruh estimasi biaya menjadi anggaran proyek secara keseluruhan. Selain total biaya proyek, pada tahap ini juga ditetapkan cost baseline yang akan digunakan sebagai acuan pengendalian biaya selama pelaksanaan proyek. Plan Quality Management Plan ini mengubah kebutuhan proyek menjadi rencana mutu. Di sini outputnya Quality Management Plan. Contoh misalkan tujuan mutunya itu adalah zero defect pada pengujian internal. Quality Management Plan diturunkan ke dokumen pelaksanaan, ada spesifikasi. Di sini contohnya ada wiring yang harus diuji kontinuitasnya, insulasi, resistansinya, dan lain-lain. SOP dan checklist sebagai alat kontrol pelaksanaan. SOP menunjukkan alur kerja dari mobilisasi pengadaan fabrikasi panel sampai serah terima. Checklist ini memastikan pekerjaan benar-benar sesuai. Contohnya panel ini terpasang sesuai shop drawing. Lalu manage quality menunjukkan bagaimana mutu dipantau saat pekerjaan berjalan. Fokusnya itu pada quality report, yaitu laporan hasil inspeksi dari penerimaan sampai final. Contohnya material harus sesuai BOM, wiring tidak boleh lose connection, dan hasil meger ini 1 mega ohm, dan lain-lain. Plan risk management menjelaskan kerangka pengelolaan risiko. Ada penanggung jawab seperti project manager, engineer kadar, procurement, dan safety officer. Selain itu, risiko dikategorikan menjadi teknis, supply chain, kualitas, K3L, SDM, dan lingkungan workshop. Risk breakdown structure yaitu peta sumber risiko. Di sini dibagi menjadi 3 level. Contohnya risiko teknis bisa muncul dari shop drawing, assembly panel, instalasi lapangan, dan konfigurasi sistem. Berikutnya identify risk. Jadi identify risk ini hanya dipusatkan pada 2 aktivitas, yaitu assembly komponen panel dan pengujian internal wiring. Contohnya pada assembly itu ada keterlambatan pengadaan dan alat tidak sesuai spesifikasi. Slide ini menjelaskan dasar penilaian risiko kualitatif. Dampaknya dinilai dari 3 sisi: jadwal, biaya, mutu. Kemungkinannya dari frekuensi kejadian, hasil kombinasi, kemudian dimasukkan ke dalam matriks sehingga risiko bisa diklasifikasikan. Berikut adalah hasil penilaian kualitatif risiko. Yang perlu disorot adalah risiko ekstrim. Pertama, keterlambatan pengadaan komponen karena dampaknya tinggi dan kebutuhannya sangat tinggi. Kedua, kendala instalasi dan integrasi sistem karena bisa menyebabkan rework dan commissioning terlambat. Ketiga, gangguan operasi pompa saat retrofit karena pekerjaan dilakukan pada sistem aktif sehingga dapat mengganggu layanan pompa. Slide ini menunjukkan respon untuk resiko yang sudah diprioritaskan. Strateginya mayoritas itu mitigasi, jadi resiko dikurangi sebelum terjadi. Contohnya keterlambatan pengadaan ditangani dengan pengadaan lebih awal dan seleksi vendor. Kendala integrasi sistem dilewati perencanaan teknis dan uji coba awal. Gangguan operasi pompa dikendalikan dengan jadwal yang fleksibel dan koordinasi operator. Selanjutnya adalah project safety management. Jadi yang output yang pertama adalah project safety planning. Jadi di sini kami mengidentifikasikan resikonya untuk setiap tahap yang ada di WBS level 5. Sekaligus kami memberikan penilaian resiko dan memberi pengendalian resikonya. Jadi misalnya contoh di sini ada mounting panel yang dimana resikonya ini adalah panel terjatuh dan berakibat pada cedera punggung. Nah, untuk keterangan resikonya sendiri di sini masih sedang, dan setelah pengendalian resiko berupa pemasangan hoist, maka dapat diperoleh resikonya rendah. Dan selanjutnya output yang kedua ada budgeting, yang dimana budgeting ini merupakan rincian biaya pada setiap komponen baik jasa maupun barang yang digunakan untuk sebagai penunjang safety, yang dimana budgeting ini merupakan 0,4% dari RAB. Selanjutnya output yang ketiga adalah Safety Administration Records, yang terdiri dari Form Safety Induction Project, Daily Safety Report, Weekly Safety Inspection Record, Emergency and Environmental Record, Accident or Incident Report, PPE Distribution and Inspection Record, dan Electrical Work Permit. Dan selanjutnya masuk ke Project Environmental Management. Jadi yang pertama outputnya itu Environmental Planning. Jadi output ini berisi dari tahap konstruksi, praoperasional, operasional sampai pasca konstruksi. Ini berisi UKL dan UPL pada setiap tahapan pekerjaannya. Di sini diuraikan lagi lokasinya di mana, bentuk pemantauan dan pengelolaannya apa, serta periodenya kapan saja. Dan untuk selanjutnya ada Environmental Assurance, yang dimana pada setiap tahapannya dilakukan verifikasi prosedur untuk memastikan lingkungan terkelola dan terpantau dengan baik. Dan untuk environmental control ini merupakan tahapan-tahapan yang digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan lingkungan sekitar daripada setiap tahapan-tahapannya yang digunakan pada setiap periode juga. Lanjut masuk ke bagian penutup. Jadi kesimpulannya, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas operasional sistem stasiun pompa melalui modernisasi sistem kontrol. Lalu manajemen proyek telah diterapkan sesuai PMBOK edisi ke-7. Risiko utama proyek meliputi keterlambatan pengadaan komponen, kendala teknis dengan infrastruktur existing, gangguan operasional, dan cuaca ekstrim. Untuk WBS sendiri disusun hingga level 5, yang dimana mampu meningkatkan efisiensi proyek dengan memecahkan pekerjaan menjadi paket-paket terstruktur. Dan
Yang terakhir, untuk proyeknya sendiri direncanakan berlangsung selama 180 hari kalender dengan jalur kritis pada tahap perencanaan, desain, fabrikasi panel, instalasi, pengujian, dan serah terima. Untuk sarannya sendiri, jadi yang pertama, pengadaan komponen disarankan untuk melakukan pemesanan komponen impor yang lebih awal, terus koordinasi stakeholder perlu peningkatan komunikasi rutin, mitigasi risiko teknis dengan uji coba, penerapan prosedur local takeout, dan pengelolaan limbah elektronik, serta dokumentasi as-built drawing dan pelatihan operator yang diselesaikan sebelum serah terima. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.